Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, kita di pertemuan yang semester kedua ini kita akan bahas tentang daripada tata cara membaca dan menulis surat Al-Ma'un. Tentunya sebelum kita mempelajari, marilah kita baca doa dengan membaca suratul Fatihah. Ustadz hantarkan Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pelajaran ini di kelas 5B dan di kelas 5A dan B. Kita akan membahas tentang terkait tata cara membaca dan menulis surat Al-Ma'un. Oke, di sini sudah kalian lihat terkait daripada huruf konsonan, huruf Arab dan huruf Latin. Ini adalah cara membaca dan menulis, ya, baik huruf Latinnya, ya, Latin, kemudian Arabnya. Yang perlu kalian ketahui adalah yang berupa huruf tha, ya. Tha ini adalah huruf tha, Arab tha, yang mana ketika ditulis S yang di atasnya dikasih titik. Begitu juga ho, ya. Ho sama di bawahnya dikasih titik. Mohon maaf, ha itu dikasih titik di bawahnya. Zal, ya, zal dikasih titik di atasnya. Dan juga ain ini dikasih tanda koma di atas atau tanda petik, ya, di atas. Dan juga hamzah seperti ini sama. Kita lanjut daripada tata cara menulis huruf Arab. Tentunya untuk daftar isinya semester 1 sudah kita jelaskan. Kita langsung ke semester 2-nya. Nah, ini pembahasan semester 2 adalah yang pelajaran yang 6, ayo mengaji surat Al-Ma'un. Kita akan membahas. Ada 5 mata pelajaran yang di semester 2. Oke, selanjutnya saja. Coba kalian lihat. Kita akan membahas pelajaran 6, ayo mengaji surat Al-Ma'un. Coba kalian lihat gambar di samping. Ini ada sekelompok orang yang mana mau melaksanakan sholat di masjid, ya. Lihatlah gambar di samping, apa yang terlintas dalam benak kalian? Ya, gambar itu menunjukkan keluarga yang hendak menunaikan sholat berjamaah ke masjid saat adzan telah berkumandang. Mereka tidak lalai terhadap kewajiban sholat. Larangan melalaikan sholat terdapat dalam surat Al-Ma'un. Nanti isinya kita bahas di pertemuan yang kedua. Selanjutnya, sudahkah kalian mahir membaca Al-Quran? Al-Quran tersusun dari ayat-ayat. Ayat-ayat tersebut juga tersusun dari kalimat-kalimat. Membaca Al-Quran adalah membaca kalimat-kalimat dalam Al-Quran dengan tartil, tertib, dan benar. Isi materinya yang pertama,
membaca surat Al-Ma'un dengan fasih. Yang kedua, menulis surat Al-Ma'un. Yang ketiga, menghafal surat Al-Ma'un. Dan yang terakhir, kandungan surat Al-Ma'un. Membaca surat Al-Ma'un ya dengan fasih. Coba kalian dengarkan terlebih dahulu, nanti setelah kalian dengarkan coba praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, coba kalian praktekkan dari ayat yang pertama dahulu. Ya. Nanti kalian tirukan ya. Ayat pertama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba kalian praktekkan. Oke, yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, praktekkan di ayat yang kedua. Oke, lanjut ayat yang ketiga. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, praktekkan di ayat yang ketiga. Oke, lanjut ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Ya, praktekkan di ayat yang keempat. Oke, ayat yang kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, coba praktekkan di ayat yang ke-5. Selanjutnya ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un. Ya, praktekkan di ayat yang ke-6. Oke. Di ayat yang terakhir, yang ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Oke, praktekkan coba. Oke. Tadi sudah kita praktekkan cara membacanya. Ya. Artinya ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, yang berbuat riya. Nomor 7, dan enggan memberikan bantuan. Ya. Ini sudah kita praktekkan cara membaca surat Al-Ma'un. Tentunya kalian harus perhatikan cara-cara bacanya, antara lain tidak lepas dengan ilmu tajwid. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ulasan bacaannya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca surat Al-Ma'un. Yang pertama, dalam pengucapan makhraj huruf harus diperhatikan ketika mengucapkan a dan ka. Ya.
Ka ini karena berdiri sudah ada harokatnya, maka ka bacanya. Tapi kalau berdiri sendiri itu namanya kaf, ya, kaf. Karena ini ada harokatnya, maka dibacanya ka, ya. Kalau berdiri sendiri bacanya kaf, seperti ko, atau ketika berdiri sendiri menjadi kof, seperti itu contohnya. Kedua huruf ini banyak terdapat dalam surat Al-Ma'un. Berhati-hatilah dalam mengucapkannya. Bedakan antara bunyi a, tadi ain, ini ain berdiri sendiri, tapi ketika ada harokatnya menjadi a di tenggorokan. A ini adalah huruf idhar, ya, idhar halqi yang berada tenggorokan dengan bunyi a. Ini huruf hamzah, ya, ini huruf hamzah, ini huruf ain. Bedakan. Kalau ain di dalam tenggorokan, kalau hamzah itu berada di tengah-tengah, a atau a. Dan antara bunyi zal atau za, kalau berdiri sendiri menjadi zal, hurufnya z itu, ya. Dan ada titiknya di atas, aslinya ada titiknya di atas. Dengan bunyi do, kalau berdiri sendiri menjadi dod, ya, dod berada di gigi seri bagian samping, dod. Yang kedua, tanda baca mat juga banyak terdapat dalam surat Al-Ma'un. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mat, baik ketika fathah, kasroh maupun dhammah. Mat itu artinya tanda panjang atau membacanya panjang satu alif. Ini adalah mat fathah, mat kasroh, dan mat dhammah. Ala ta'ami an salatihim, ini dan ini. Yang kasroh, di alladzi yukadzibu biddin, ini, ya, sama. Yang dhammah, mat dhammah, sahun yuraun wa yamna'unal ma'un. Oke. Nah, itu penjelasan terkait mengenai bacaannya. Sekarang tata cara menulis. Setelah kita membaca surat Al-Ma'un, melafadzkan surat Al-Ma'un, mari kita berlatih menulis ayatnya. Perhatikan, sini ada lafal surat Al-Ma'un. Kalian perhatikan, aro'aitalladzi, roknya harus berada di bawah garis, ya. Aitalladzi, ya, berada di garis bawah, bawah garis. Yukadzibu biddinun, sama di bawah garis. Ini semuanya berarti kalau yang tidak disebutkan berarti mengenai tempatnya di baris di baris aslinya. Fadzalikal ladzi, ya, berada di bawah garis, ya, ngambang. Yatim, mim, sama ngambang bawah garis. Wala yahuddu, lah ini lekukan ini berada di bawah garis, sama. Ala, sama bawah garis, mim dan nun, sama. Selanjutnya fawailul musholin, lamnya berada di bawah garis, nun sama bawah garis. Alladzina hum an salatihim sahun, sama nun, mim, nun lagi, mim, dan ini wawu juga berada di bawah garis. Selanjutnya alladzina hum yura'un, mim sama wawu. Wa yamna'unal ma'un, sama, ya. Nanti coba tugas kalian yaitu 1, menulis surat Al-Ma'un dengan contoh seperti ini. Kamu tulis dulu lafal surat Al-Ma'unnya, kemudian langsung gini aja, kamu tulis surat Al-Ma'un, praktekkan seperti ini. Tugas kalian, ya. Terima kasih untuk penjelasan, mungkin penjelasan di pelajaran yang pertama surat Al-Ma'un, ya. Kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat baik di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas, belajar dan belajar.
Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.